Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Afwan Ihza Suhailin. Saya adalah mahasiswa Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika dari Universitas Telkom. Nomor induk mahasiswa saya adalah 1401200176. Saya dari kelas MB 4409. Di sini saya akan memberikan materi atau menjelaskan materi dengan tema sewa guna usaha. Biasanya dalam perusahaan memiliki sumber pembelanjaan jangka pendek atau jangka menengah. Nah, untuk sumber pembelanjaan jangka menengah dalam perusahaan itu ada dua, yaitu term loans atau pinjaman berjangka dan leasing atau sewa. Untuk term loans memiliki karakteristik sebagai berikut. Ada 3 karakteristik term loans. Yang pertama adalah pinjaman terjamin. Biasanya term loans itu pinjamannya terjamin. Karena apa? Karena ada lembaga yang menjamin pinjaman ini. Menjamin apa? Menjamin dari bunganya, menjamin dari dananya itu balik atau enggak, kemudian menjamin dari keamanan uangnya, dan apakah ini penipuan atau enggak itu sudah ada lembaga yang menjamin. Itu karakteristik yang pertama. Kemudian karakteristik yang kedua, biasanya jatuh temponya itu antara 1 sampai 10 tahun, bahkan mungkin lebih atau kurang seperti itu. Kemudian yang ketiga, term loans ini bisa dilunasi dengan periodic installment. Maksudnya apa? Maksudnya bisa dilunasi dengan angsuran berkala. Jadi misal saya atau perusahaan saya itu meminjam senilai 500 juta rupiah kepada bank atau kepada perusahaan pinjaman gitu ya. Nah, saya pinjam 500 juta, nah saya akan mengembalikan dalam jangka waktu 5 tahun bahkan mungkin 10 tahun. Nah, kemudian saya membayar dengan angsuran berkala. Setiap bulannya saya akan bayar dengan nilai berapa sampai 10 tahun sampai pinjaman saya itu seperti itu. Kemudian bagaimana cara menghitung pembayaran term loans ini? Nah, di sini ada rumus loan repayment. Loan repayment di sini adalah PV, yaitu present value, sama dengan PMT. PMT adalah nilai pokok pinjamannya. 1 minus 1 per 1 plus I pangkat N per 1. Atau dengan kata lain, present value sama dengan PMT atau nilai pokok pinjamannya, PVIFA atau present value interest factor annuity. Nah, di sini bisa juga rumusnya adalah loan adalah jumlah yang kita pinjam atau jumlah nilai yang kita pinjam, uang yang kita pinjam sama dengan loan payment per 1 plus I pangkat T. Jadi loan payment adalah jumlah yang akan kita bayarkan. Jadi jumlah yang kita pinjam sama dengan jumlah yang akan kita bayarkan plus 1 plus I pangkat T. Nah, mungkin di sini ada contoh soalnya. Di sini ada sebuah perusahaan memperoleh pinjaman sebesar 200.000, mungkin kita anggap 200 juta rupiah, dalam jangka waktu 4 tahun dan bunganya 10% per tahunnya. Berapakah angsuran per tahun? Di sini kita pakai rumus yang tadi, rumus loan sama dengan sigma loan payment per 1 plus I pangkat T. Untuk loan-nya atau jumlah yang kita pinjam itu senilai 200 juta, mungkin di sini 200 juta rupiah. Kemudian dalam waktu 4 tahun. Jadi N-nya ini, N itu waktunya, nah waktunya adalah 4 tahun. Jadi ini di sini sigmanya itu sigma 4 tahun. Nah, kemudian loan payment-nya itu yang akan kita cari. Yang angsuran per tahunnya itu loan payment-nya X. Kita misalkan di sini X per 1 plus 0,10. 0,10 dari mana? Dari bunganya 10% per tahunnya, jadi 0,10 pangkat T. Seperti itu. Nanti ketemu X-nya berapa aja? X-nya itu adalah loan payment atau angsuran per tahun. Seperti itu. Selanjutnya adalah ada leases. Leases adalah suatu kontrak di mana pihak yang menyewakan atau lessor memberikan hak untuk memakai suatu aktiva kepada pihak yang menyewa atau leasing. Sebagai contoh, perusahaan Grab, kemarin baru booming itu perusahaan Grab menyewakan kendaraannya atau aktiva dari perusahaan berupa kendaraannya kepada drivernya atau leasing. Nah, perusahaan Grab ini sebagai lessor atau yang menyewakan, yang memberikan hak untuk meminjamkan kendaraan ini. Nah, driver ini sebagai leasing atau pihak yang menyewa seperti itu. Nah, leasing sendiri
Dalam leasing ada pihak yang terkait melibatkan 3 pihak utama. Oke, dalam leasing, dalam transaksi leasing pasti selalu melibatkan 3 pihak utama, yaitu lessor. Yang pertama lessor, seperti yang saya bilang tadi, lessor adalah orang yang menyewakan atau yang memiliki hak untuk meminjamkan. Kemudian ada leasing adalah orang yang meminjam, atau contoh tadi adalah sebagai driver kalau di contoh dia tadi. Kemudian yang ketiganya ada supplier, yaitu supplier adalah pihak penjual barang yang disewa gunakan. Jadi pihak yang menjual barang yang disewa gunakan. Kemudian contoh barang yang biasa dipinjamkan atau yang sering dipinjamkan itu ada apartemen, ada rumah, ada office, dan ada automobil, atau seperti yang tadi ini meminjamkan mobil atau kendaraan. Kemudian selanjutnya bentuk leasing. Di sini bentuk leasing itu ada 3 yang saya kategorikan, ada 3 bentuk leasing. Yang pertama adalah direct lease. Direct lease adalah kondisi pada saat lessor atau yang berhak meminjamkan membeli barang dan langsung diserahkan kepada leasing. Jadi lessor membeli barang dan langsung diserahkan kepada leasing, itu langsung namanya direct leasing. Kemudian yang kedua adalah sell and lease back. Jadi leasing menjual barang modal ke lessor lalu dilakukan sewa guna usaha dalam waktu tertentu. Jadi contoh seperti ini. Leasing atau pihak driver memiliki barang modal, memiliki mobil. Jadi driver ini memiliki mobil yang lama, mobilnya dia, mobil lama, dia jual ke pihak lessor atau pihak Grab-nya. Ini dalam contoh Grab yang tadi ya masih. Dia menjual mobilnya dia yang lama ke pihak lessor. Nah, dia akan mendapatkan uang. Nah, uang itu akan dia gunakan untuk sewa guna usaha, atau dia akan meminjam lagi ke pihak lessor, atau bisa jadi dia juga untuk membeli mobil yang baru. Nah, seperti itu namanya sell and lease back. Kemudian yang ketiga ada leverage lease. Jadi di transaksi leasing ini kita akan melibatkan pihak ketiga. Jadi lessor atau pihak yang memiliki hak tadi tidak membiayai objek leasing hingga sebesar 1% dari harga barang. Tapi hanya sekitar 20-40%-nya saja. Jadi sisanya harga kemudian akan dibayarkan oleh pihak ketiga tersebut. Jadi pihak lessernya nanti tidak membayar 100% dari harga barang, cuman nanti pihak ketiganya ini membantu sisanya. Mungkin jadi yang pihak lesser membayar 20-40%, nah pihak ketiganya ini akan membayar sisanya. Tentu nanti ada pembagian hasil ini juga antara pihak ketiga dan pihak lesser. Di sini ada karakteristik capital lease. Jadi lease ini bisa dikarakterkan menjadi capital lease apabila memenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama adalah lessor memberikan transfer kepemilikan aktiva kepada leasing pada akhir periode leasing. Kemudian yang kedua, lessor memberikan pilihan untuk membeli aktiva pada harga yang disepakati. Nah, yang ketiga, periode leasing lebih besar sama dengan 72% umur ekonomis aktiva. Nah, kita bisa asumsikan kalimat tadi atau pernyataan tadi dalam berikut. Jadi pembayaran sewa dilakukan awal tahun atau tahun pertama. Jadi dia tahun pertama sudah melakukan pembayaran sewa. Nah, dia akan menggunakan konsep present value. Present value dari total pembayaran leasing selama jangka waktu leasing ditambah dengan present value dari nilai sisa akhir umur ekonomis sama nilainya dengan harga perolehan atau cost aktiva. Jadi di tahun pertama dia akan membayarkan pembayaran sewa dulu, kemudian di tahun berikutnya dia akan dipangkatkan sesuai dengan bunga yang telah ditentukan. Nah, dari asumsi ini kita bisa dapatkan rumus value of asset. Nah, jadi di sini lease payment atau uang yang akan dibayarkan per 1 plus I pangkat T ditambah salvage value atau nilai pinjamannya berapa per 1 plus I pangkat T. Nah, ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang dalam materinya atau mungkin saya salah menjelaskan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin lain waktu kita bisa sharing materi atau kita bisa saling mengingatkan. Terima kasih. Dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.